Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhlaqin Al-Hakim dengan NPM 2335149. Di sini saya akan membuat video tentang membaca buku bab 5 dari mata kuliah pembelajaran pemrograman mobile. Nah, di sini ada bab 5 yaitu tentang styling dan layout atau bisa dibilang Flexbox Mastery. Oke, di sini ada capaian untuk pembelajaran di mata pelajaran ini ya, yaitu pertama ada memahami peran yoga layout dalam menerjemah aturan flexbox, terus menguasai konsep sumbu utama, terus menerapkan teknik desain responsif menggunakan flex ratio, terus ada menganalisis perbedaan performa dan struktur antara stylist, API dan inline stylist, terus mengadopsi pendekatan utility first modern menggunakan native Wine. Yang pertama tuh ada the Yoga Layout Engine atau the Universal Translator. Banyak pengembang web yang baru terjun ke React Native seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti di display, grid, terus floatnya left, atau animasi CSS-nya itu atau bisa keyframes dan bingung mengapa aplikasi mereka malah crash atau malah terjadi bug. Nyatanya React Native tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk merender tampilan sehingga ia tidak mengerti bahasa CSS secara natif. Disinilah peran pahlawan tak terlihat bernama Yoga, sebuah mesin tata letak layout engine lintas platform yang ditulis dengan bahasa C++. Mungkin saya akan mempersingkat pembelajaran baca buku ini karena takut penyimpanan videonya besar. Terus yang materi kedua tuh ada Flex Direction dan Axis uh, atau bisa disebut the compass of UI. Jantung dari penguasaan Flexbox terletak pada pemahaman mendalam tentang dua garis imajiner main axis sumbu utama dan cross axis sumbu silang. Bayangkan kamu adalah seorang sutradara baris berbaris yang sedang mengatur pasukan. Kamu perlu memutuskan apakah pasukan akan berbaris memanjang ke belakang atau berjejer ke samping. Sumbu utama ditentukan oleh properti flex direction. Jika kamu mengaturnya ke row, sumbu utama berjalan horizontal ke kiri dan ke kanan. Jika kamu mengaturnya ke kolom, sumbu utama berjalan vertikal dari atas ke bawah. Terus materi ketiga itu responsive dan dimension. Di dunia Android yang terfragmentasi, kita dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar yang berbeda, mulai dari ponsel mungil hingga tablet raksasa. Coding dimensi pixel seperti menulis width atau tinggi 300 adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pas di iPhone 13, tapi akan terlihat terlalu lebar di iPhone SE lama dan terlalu kecil di Samsung Galaxy Fold yang terbuka lebar. Relasi kita harus bersifat cair atau fluid, atau bisa dibilang uh, masuk di manapun situasinya. Mampu mengisi wadah apapun yang atau bisa dibilang fleksibel. Nah, ini membahas tentang fleksibel. Selanjutnya materi keempat itu adalah the stylist API. Meskipun kita bisa menulis gaya langsung di dalam properti komponen disebut inline stylist, React Native menyediakan mekanisme yang lebih terstruktur dan berkinerja tinggi bernama stylist API. Menulis gaya secara inline seperti view stylist, terus di dalamnya ada background color dengan ketentuan red, terus padding jaraknya 20 memang cepat dan praktis untuk eksperimen, tetapi jika dilakukan di seluruh aplikasi, kode akan menjadi berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap kali komponen di render ulang,
Objek gaya engine tersebut dibuat ulang memori sebagai objek baru meskipun mesin JavaScript modern sangat cepat membersihkan memori, membuat ribuan objek gaya baru setiap milidetik dalam daftar panjang bisa menyebabkan penurunan performa mikro atau bisa dibilang mikro starting. Terus yang kelima ada modern styling approach. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pengembangan web telah dilanda badai revolusi bernama Tailwind CSS. Dan angin segar ini akhirnya berhembus kencang ke ekosistem React Native. Pendekatan tradisional menggunakan stylist sering kali terasa lambat karena kita harus bolak-balik melompat antara blok CSX di atas dan blok stylist di bawah file hanya untuk mengubah margin. Selain itu memberi nama unik untuk setiap wadah kecil seperti kontainer in wrapper sangat melelahkan otak. Solusi modern untuk masalah ini di React Native adalah Nativewine, sebuah pustaka yang membawa kekuatan dan kecepatan Tailwind CSS langsung ke dalam komponen. Nah, yang keenam ada integrasi keislaman. Dalam bab 5 kita belajar kelas tentang flexbox dan styling. Untuk memastikan setiap pixel berada di tempat yang tepat dan terlihat indah, kita tidak memberikan tombol tumbang tindih atau teks keluar dari layar. Upaya menata elemen visual ini ternyata memiliki korelasi kuat dengan prinsip fundamental Islam. Nah, yang terakhir rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 5, styling dan layout flexible mastery, yang membahas seni menata tampilan aplikasi agar rapi di berbagai ukuran layar atau fleksibel. Yang pertama tuh Diego Layout Engine bukan CSS biasa. React Native tidak menggunakan mesin CSS browser. Terus flex direction dan axis atau bisa disebut kompas tata letak. Kunci Flexbox adalah memahami sumbu axis. Kolomnya berbeda dengan web. Terus kalau main vs crossnya itu justify content mengatur posisi di sepanjang sumbu utama. Sedangkan align item mengatur posisi di sumbu silang. Terus responsif untuk UI yang cair seperti flex ratio, flex 1, terus fluidity ini memastikan aplikasi terlihat bagus baik di HP kecil maupun tablet raksasa atau bisa disebut fleksibel. Terus yang keempat adalah stylistic API, cetak biru, cara standar menulis gaya. Bisa dari performa dan array sintaks. Nah, yang kelima ada Nativewine atau revolusi modern. Pendekatan modern menggunakan Tailwind CSS. Ada utility first, menulis gaya langsung di property class name. Misal bank red 500 p dalam kondisi 4. Kecepatannya mempercepat proses coding karena tidak perlu bolak-balik antara kode UI dan definisi style di bawah file. Biar menghemat waktu dalam kita mengoding. Mungkin sekian tentang video membaca buku bab 5. Lebih dan kurangnya atau ada kesalahan kata atau salah tindakan, mohon saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.